Masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam, kita akan bahas suara publik yang mengkritisi anggota DPR RI dalam unjuk rasa di depan gedung DPR MPR, salah satunya soal tunjangan yang dinilai fantastis bersama dengan anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno. Mas Adi masih gabung ya, selamat malam, thank you. Lalu juga ada Bang Doli. Ya, kalau dari DPR sebenarnya bagaimana sih menanggapi unjuk rasa Senin kemarin, lalu juga hari ini tuntutannya kan salah satunya menilai tunjangannya dinilai terlalu besar yang didapatkan DPR. Bagaimana DPR menjawab ini secara clear agar tuntutan publik tidak menjadi bola liar dan bisa dijawab secara gamblang? Pertama, kami tentu tetap memberikan apresiasi ya dan penghargaan kepada setiap anggota masyarakat dari kelompok manapun yang menyampaikan aspirasinya ke DPR ya. Karena itu DPR itu kan rumahnya rakyat, jadi kalau misalnya ada rakyat yang menyampaikan aspirasinya, pandangannya, mau bentuknya apa, mau kritik, mau marah-marah, asal tertib, tentu kami harus menerimanya dengan tangan terbuka. Nah yang kedua, saya juga kemarin sudah sampaikan, kami juga, saya lah paling tidak, mungkin bisa jadi mengataskan nama teman-teman juga. Mohon maaf kalau misalnya selama ini masyarakat menilai ada pernyataan, terus kemudian sikap, tindak tanduk yang belum bisa diterima oleh masyarakat secara luas gitu. Ya. Tapi tentu kami juga berkeinginan, kami berkomitmen untuk tetap selalu bekerja sebagai wakil rakyat secara sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat yang utama gitu. Nah soal kritik itu tadi soal tunjangan kan kami sudah menjelaskan juga beberapa kali baik oleh pimpinan DPR maupun juga bisa dapat data dari Sekretariat Jenderal. Kalau kemudian selama ini yang menjadi sorotan itu adalah tunjangan perumahan, nah kemarin kan sudah dijelaskan juga oleh pimpinan DPR bahwa tunjangan itu merupakan kemarin kan periode sebelumnya rumah anggota DPR itu kan ada rumah dinasnya dan kemudian untuk periode yang ini itu tidak ada rumah dinas lagi, makanya kompensasinya adalah diberikan tunjangan rumah dalam waktu 1 tahun untuk mengontrak rumah selama 5 tahun. Ya. Makanya nanti berakhir sampai bulan Oktober. Kira-kira gitu, Tris. Nah, Bung Doli kalau misalnya menjawabnya secara adem, tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati masyarakat, mungkin unjuk rasa ini tidak akan menjadi besar atau bahkan terjadi ricuh. Bung Doli tadi kan sempat menyampaikan juga minta maaf kalau ada pernyataan yang tidak sensitif. Nah, gimana sih DPR menegur anggotanya yang dianggap melakukan atau melontarkan pernyataan yang tidak sensitif di tengah kritik publik, mengatakan dengan kata-kata yang kasar atau bilang bahwa ya ini perlu tunjangannya besar karena memang jauh rumahnya dan lain-lain. Ini kan dianggap tidak sensitif dan tentu saja akan cepat memantik reaksi publik. Gimana Bung Doli? Ya, anggota DPR itu kan terdiri dari anggota DPR ya. Dan sebetulnya kita posisinya secara umum sama. Makanya kalaupun disebut ketua DPR itu kan House of Speaker ya. Jadi itu menunjukkan bahwa kita punya semangat kolektivitas, kolegial yang sama. Statusnya juga sama. Hak dan kewajibannya juga sama gitu. Nah, jadi kalaupun kemudian misalnya tadilah katakan ada anggota DPR yang pernyataan sikapnya yang kurang bisa diterima oleh rakyat atau masyarakat gitu ya. Nah kita juga harus bisa memahami mungkin setiap anggota DPR, setiap manusia punya gaya, punya cara komunikasi yang berbeda-beda gitu ya. Ya juga mungkin situasinya juga yang dihadapi pada saat hari itu atau besok juga berbeda-beda. Nah tentu juga bisa kita maklumi perbedaan-perbedaan di antara sesama anggota DPR itu gitu. Nah tapi kalau kemudian secara institusi ya kalau ada pernyataan seperti itu ya paling informal saja ya kita mungkin saling mengingatkan di antara sesama kita gitu. Tapi kalau dalam mekanisme yang formal ya itu kita punya MKD tapi itu kan berdasarkan aduan ya terhadap anggota DPR yang dianggap melanggar etik
dinilai oleh publik gitu. Oke, Mas Adi, kan kalau kita pasti berharap wakil-wakil kita di Senayan itu punya sensitivitas, punya kemampuan komunikasi publik di atas rata-rata, menempatkan empati di atas ini. Nah, dengan menjawab kemarahan publik, apa yang bisa dilakukan untuk meredamnya, Mas Adi? Ya, saya kira kalau kita mau jujur sebenarnya banyak sekali tuntutan dan aspirasi yang muncul dari bawah, dari aktivis, mahasiswa, dari rakyat terkait dengan situasi kondisi saat ini yang disampaikan ke anggota dewan. Itu kan memang belakangan ini, bahkan sejak lama Friska, itu memang sulit ya untuk bisa diwujudkan dan bahkan dalam banyak hal itu diabaikan. Ya. Tapi bagi saya secara prinsip minimal, kalaupun toh aspirasi rakyat itu tidak didengarkan, tidak diimplementasikan, minimal kawan-kawan yang ada di Senayan di sana tidak memberikan statement-statement yang relatively ya justru menimbulkan kegaduhan. Nyebut misalnya 50 juta tunjangan itu kan dianggap ini nggak seberapa dan ini masih kurang. Bahkan menyebut dengan istilah-istilah yang cukup sarkas. Bahkan indis ekonomi gitu Mas, ya kan? Dan bahkan ada yang menyebut Bintaro sama Senayan jauh loh, kira-kira begitu. Itu kan yang semakin membuat publik itu agak sedikit nggak empati pada akhirnya pada Dewan dan kemudian DPR secara kelembagaan. Nah yang kedua bagi saya secara prinsip, sekeras apapun kekecewaan kita terhadap DPR, kinerja target legislasi mereka tidak sesuai dengan harapan. Misalnya kebijakan-kebijakan yang juga muncul masih jauh panggang dari api, tapi saya selalu mengatakan bahwa harus menghindari tindakan-tindakan yang itu merusak ketertiban umum. Tidak boleh memblokir jalan, kemudian membakar ban, dan kemudian melempar hal-hal yang sifatnya destruktif dan merusak. Friska, kita ini adalah mantan aktivis. Saya menjadi aktivis demo itu hampir 10 tahun ya. Karena saya kira bagi saya secara prinsip bahwa apa yang kita sampaikan hari ini tidak mungkin langsung didengarkan, tapi dia butuh proses panjang, butuh investigasi, butuh protes-protes yang saya kira secara kontinu itu harus dilakukan. Jadi bagi siapapun, adik-adik kita, mahasiswa kita, rakyat yang kemudian terjun demo kepada DPR selama sehari 2 hari ini, memang harus disampaikan dengan tertib. Jika hari ini aspirasinya itu tidak disampaikan, besok bisa datang lagi, besok lagi juga demo lagi. Yang paling penting adalah menjaga ketertiban dan yang paling penting adalah menjaga bagaimana situasi dan kondusif. Nah yang paling penting adalah imbauan kepada masyarakat dan sekitarnya, Friska. Jadi masyarakat yang memang tidak terkait dengan aksi protes dan demonstrasi hari ini, tidak tahu siapa yang melakukan aksi dan protes, sebaiknya mereka itu adalah menghindar dan menjauh. Tentu untuk mengantisipasi supaya tidak ada tindakan-tindakan yang itu berpotensi justru misalnya menimbulkan kegaduhan dan kerusuhan. Itulah yang saya kira sebagai antisipasi awal supaya tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, hal-hal yang kemudian di luar jangkauan itu bisa dihindari. Karena apapun judulnya, biasanya yang melakukan aksi demonstrasi semacam ini satu sama yang lain sudah saling kenal. Mereka itu satu kelompok, mereka itu satu grup sehingga mereka melakukan protes jalanan. Sementara masyarakat yang tidak tahu siapa yang melakukan aksi, siapa yang melakukan protes, sebisa mungkin menghindar dan menjauh supaya ini kan sebagai langkah antisipatif sebenarnya, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Saya kira di situ konteksnya, Priska. Nah tapi secara pribadi menurut Mas Adi perlu nggak mereka yang menyampaikan hal-hal kontraproduktif itu yang meminta maaf? Kan yang bikin orang marah itu adalah nggak langsung minta maaf, tapi denial dulu, kasih lagi pernyataan lain yang dianggap lawan. Mestinya begini, para pejabat publik, anggota Dewan kita memang sebisa mungkin menghindari statement-statement yang sifatnya provokatif dan justru menimbulkan kerusuhan. Apa yang terjadi di Pati sebenarnya adalah trigger seorang bupati dipilih secara langsung, bahkan di demo ramai-ramai diminta mundur oleh rakyatnya. Begitupun dengan anggota dewan yang saya kira rata-rata mereka itu adalah public figure juga kan. Mereka medsosnya, followernya banyak, sering tampil di media dan saya kira engagementnya di level publik juga luar biasa. Jadi sekali mereka memberikan pernyataan-pernyataan apapun sebisa mungkin harus soft, harus lunak. Bukankah member of parliament, bukankah anggota dewan itu adalah mereka yang memang ya daya pendengarannya tebal, tidak tipis dan kemudian sangat responsif dengan situasi yang berkembang. Nah kalau setiap anggota dewan seperti Bang Doli nyaman minta maaf kan kira-kira begitu kan, kemudian bahwa aspirasi akan ditampung, saya kira eskalasi dan resistensi dari penentakan publik ya tidak akan se-ekstrim seperti apa yang terjadi pada hari ini. Bang Doli juga setuju bahwa harusnya nggak resisten. Siapapun yang mengeluarkan pernyataan ya, secara pribadi semestinya minta maaf dulu. Karena kan kalau anggota DPR nggak punya celah buat asbun, nggak boleh asal bunyi, nggak boleh asal mengeluarkan pernyataan gitu ya, Bung Doli.
Iya, itu yang tadi saya katakan bahwa memang kan kadang-kadang cara daya komunikasi kita tuh beda-beda, apalagi tergantung situasi pada saat itu. Nah itu yang saya katakan tadi, mungkin masyarakatnya tidak tahu situasi apa yang sedang dihadapi, makanya ya saya tadi atas nama teman-teman mohon maaf kalau ada pernyataan yang berkenan, dan tentu kami akan perbaiki itu ya bersama anggota dan secara institusi. Saya kira ya ini menjadi pelajaran lah ya buat kami supaya ya yang namanya rakyat itu kan mereka yang berdaulat ya, kita ini kan wakilnya mereka gitu. Tentu kalau mereka menyampaikan sesuatu ya harus kita dengar, mereka minta sesuatu harus kita perjuangkan. Ya. Gitu. Oke, Nah, Bang Doli, itu izin yang ya. seharusnya dilakukan. Oke, Bang Doli, nanti kita lanjut dulu sebentar. Saya mohon waktu karena kita akan lihat ini situasi terkini di depan Jalan Asia Afrika. Kalau tadi kita sempat lihat, polisi sudah membubarkan massa, sudah mengurai massa dari Jalan Asia Afrika menuju ke area Sudirman, lalu juga di depan kawasan Senayan, DPR RI, gedung DPR RI. Tapi tampaknya sekarang ada ricuh yang kembali terjadi di sini. Saat polisi mengurai massa, coba membubarkan massa, karena tadi saat jalan ini sempat dibuka bahkan di dua arah, dari arah Asia Afrika menuju ke Sudirman maupun sebaliknya. Tadi sempat kita melihat kendaraan roda 2, roda 4 sudah bisa melintas, sekarang ditutup kembali. Karena kita lihat tampaknya ada ricuh yang terjadi dan penguraian massanya juga sekarang semakin intens dilakukan agar lalu lintas ini bisa secara normal digunakan kembali oleh para pengguna jalan. Sudah lewat 43 menit waktu ya dari waktu yang ditentukan, maksimal pukul 18 waktu Indonesia Barat untuk melakukan unjuk rasa, sehingga penguraian massa harus dilakukan saat ini. Kita akan jeda dulu sejenak. Sapa Indonesia Malam, Kompas TV masih akan mengupdate informasi terkini dari unjuk rasa di area gedung DPR RI.